Pemirsa, di tengah gempuran musik digital yang serba instan, musik analog ternyata masih memiliki tempat tersendiri di hati para penggemarnya. Di Yogyakarta, masih ada ruang untuk pecinta musik analog, yakni di Sales Jogja Store, sebuah tempat jual beli, sekaligus servis perangkat analog, menjadi salah satu buktinya. Dan untuk laporan lebih lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Tribun Jogja, Santo Ari. Silakan rekan Santo Ari dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Tribuners. Dapat kami laporkan dari Yogyakarta bahwa di Yogyakarta masih ada ditemukan para pecinta musik-musik analog, entah itu dari pemutar musiknya hingga fisik musiknya seperti tape atau piringan hitam ataupun sejenisnya. Dan suara yang lebih detail, sensasi fisik dari karet maupun piringan hitam ini hingga nuansa nostalgia menjadi alasan mengapa format lawas ini masih eksis di Yogyakarta. Dalam hal ini di daerah Bantul ada namanya Desa Jogja Store, berdiri sejak 7 tahun lalu. Tempat ini tidak hanya melayani servis berbagai perangkat musik analog, tetapi juga menjadi ruang pelestarian bagi pecinta suara khas dari Walkman, tape recorder, hingga pemutar piringan hitam. Pelanggannya datang dari berbagai daerah, mulai dari Yogyakarta, Klaten, Solo, hingga Magelang. Namun tidak jarang juga yang datang dari daerah yang agak jauh, misalnya Jakarta, Sumatera, ataupun Kalimantan. Mereka yang datang dari daerah-daerah jauh ini sekaligus berlibur sambil membawa perangkat mereka untuk diperbaiki di tempat ini. Adapun kerusakan yang ditangani pun beragam, mulai dari penggantian karet roller hingga perbaikan motor dan IC. Biaya servis relatif terjangkau dari mulai 50.000 hingga 500.000 tergantung tingkat kerusakan dan penggantian komponennya. Meski begitu, mencari suku cadang menjadi tantangan tersendiri, di mana sebagian besar perangkat analog sudah berumur puluhan tahun, sehingga komponen yang aslinya pun sudah jarang diproduksi. Pemilik toko pun harus berburu spare part lama agar perangkat tetap bisa digunakan. Selain servis, toko ini juga menjual Walkman, tape, piringan hitam, kaset pita, hingga vinil. Harganya bervariasi mulai dari 100.000 untuk Walkman, 200.000 untuk tape, hingga jutaan rupiah untuk tape-tape yang langka seperti misalnya boombox versi Sharp GF777 yang harganya bisa mencapai 10 juta. Ada pula kaset rilisan yang dijual yang mengalami kelangkaan juga, misalnya rilisan awal band-band indie Indonesia seperti Sore atau Efek Rumah Kaca yang nilainya bisa tembus hingga 1 juta. Tribuners, di balik segala kesulitan dan tantangan, musik analog tetap memiliki daya tarik. Kualitas suara yang detail serta nilai fisik dari rilisan membuatnya berbeda dengan musik digital yang saat ini sedang berkembang. Bagi sebagian orang, memiliki kaset atau vinil bukan sekedar mendengarkan musik, melainkan juga merawat sejarah dan pengalaman mendengarkan yang otentik. Demikian rekan Iraka yang bisa saya laporkan dari Yogyakarta. Kembali ke studio, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Santo Ari atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi informasi tersebut, berikut wawancara dengan pihak terkait. Ini aku melayani di semua yang berbasis analog, Mas. Khususnya untuk musik ya, Mas. Jadi mungkin dari servisnya aku sendiri yang mulai kayak servis Walkman, terus piringan hitam, ampli, terus mungkin tape recorder, terus bisa juga servis nanti box-box kayu yang fintech itu juga bisa nanti tak usahakan. Ada tim nanti. Kenapa Anda membuka jasa ini, Mas? Apakah karena memang kesukaannya dengan musik analog atau seperti apa? Nah, kalau untuk saya sendiri memang dasarnya saya suka musik, Mas. Terus didukung. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.